Perkenalkan, nama saya Riza Muhammad Ananda. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Siliwangi, Pendidikan Geografi. Nomor induk mahasiswa 222-186-9047-2025. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 13 Kota Depok. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tema mitigasi bencana alam, subbab jenis dan karakteristik bencana alam. Mohon saran dan masukan dari Bapak, Ibu dosen, serta guru pamong untuk pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum. Pelajaran geografi hari ini ya? Iya. Oke. Ketua kelasnya ada? Ketua kelasnya, ya silakan Fajar, disiapkan dulu temennya. Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, langkah baiknya berdoa sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan Fajar duduk kembali. Untuk hari ini yang nggak masuk siapa? Sekretarisnya siapa? Siapa yang nggak masuk hari ini? Yang sudah masuk Nihil, Pak. Nihil, alhamdulillah hari ini Nihil. Kalian udah tahu bahwa hari ini kita belajar geografi. Jadi biar supaya kita belajarnya enak nih, Bapak mau lihat kondisi pakaian kalian. Coba kalian berdiri dulu. Yang bajunya masih dikeluarkan, dimasukkan, terus dicek dulu mejanya. Kalau mejanya bersih ya, semuanya. Kelompok 1 mana mejanya? Bersih ya? Bersih. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Kelompok 2 bersih ya. Kelompok 3 aman ya. Kelompok 4 aman. Oke, silakan. Kelompok 5 juga ya, bersih ya. Oke, silakan duduk lagi. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari bab terakhir ya, mengenai mitigasi bencana. Ya, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sebelumnya, materi-materi yang sebelum-sebelumnya, karena di materi akhir ini nanti adalah penentu ya. Jadi materi ini materi terakhir di kalian di kelas 11, dan nanti setelah materi ini minggu depan kita akan mengadakan yang namanya penilaian akhir tahun ya, atau PSAT ya, PSAT. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak yang akan memberikan materi ya ke kalian mengenai mitigasi bencana. Oke, jadi diperhatikan semuanya. Jadi materi hari ini adalah mengenai mitigasi bencana, dan kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan dan yang kalian ketahui adalah di sini mengenai mitigasi bencana, kalian harus bisa menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi jenis bencana alam. Jadi nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis bencana alam apa saja. Terus yang kedua, mengidentifikasi karakteristiknya, karakteristik dari bencana alam tersebut. Berikutnya untuk kompetensi 4-nya ya, kalian bisa atau mampu membuat sketsa, dena, atau peta potensi bencana wilayah yang ada di sekitar kalian. Terus untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian nanti diharapkan mampu menyajikan ya, mempublikasikan laporan hasil diskusi kalian. Jadi nanti kalian akan ada diskusi kelompok ya. Kalian nanti akan Bapak berikan tugas ya mengenai permasalahan atau karakteristik bencana alam yang ada di bumi ya. Berikutnya adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik nih ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan jenis dan karakteristik bencana alam ya.
kalian sudah ada buku paketnya ya, nanti dibaca dan kalian bisa cari informasi dari sumber-sumber yang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai mitigasi bencana? Ya, belum ada ya? Belum ada gambaran sama sekali, Pak, ya, belum ada gambaran. Oke, biar supaya kita samakan persepsi, Bapak akan tampilkan beberapa dokumentasi atau berita seputar bencana yang ada di Indonesia. Ya, mohon disimak semuanya. Hello Pop Gengs. Menjadi negara yang tinggal di cincin api Pasifik, keberadaan gunung berapi tentu bukan hal yang tabu untuk orang Indonesia. Mulai dari gunung api yang nggak punya catatan erupsi sejak tahun 1600 hingga gunung api istirahat. Terdengar ya suaranya ya? Sewaktu-waktu berkumpul di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang didapatkan dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 156 letusan gunung berapi yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya merupakan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat hingga mempengaruhi seisi dunia. Bagi kamu yang penasaran dengan letusan gunung berapi bersejarah di Indonesia, mari kita simak di video berikut ini letusan gunung berapi terbesar dan terdahsyat di Indonesia. Untuk yang pertama, mari kita mulai dari Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta. Sekarang mari kita pindah ke Gunung Kelut yang letusannya menjadi peristiwa mencengangkan di Indonesia. Yang berikutnya adalah letusan Gunung Krakatau. Gunung yang berada di Lampung Selatan ini pernah membuat dunia berguncang pada 26 Agustus 1883. Lampung Selatan sekarang kita pindah ke Sumbawa untuk melihat Gunung Tambora. Dalam sejarahnya, Gunung Tambora ini meletus pada bulan April 1815 silam saat Indonesia masih dikenal sebagai daerah kekuasaan Belanda. Bicarakan tentang bencana letusan gunung berapi, kita juga tidak boleh melupakan sejarah Gunung Samalas. Gunung berapi yang terletak di Pulau Lombok ini pernah meletus pada tahun 1257. Sementara gunung yang satu ini lebih dikenal karena danaunya yang terbesar di Indonesia. Siapa yang gak kenal dengan Danau Toba? Danau cantik yang ada di Sumatera Utara ini merupakan salah satu ikon Indonesia di mata dunia. Yang mengejutkan tentang Danau Toba, ternyata danau ini merupakan hasil letusan gunung berapi raksasa di masa lalu. Para ilmuwan mengenal peristiwa ini dengan nama Bencana Toba. Menurut ahli geologi asal Belanda yaitu Van Bemmelen, Bencana Toba adalah letusan gunung berapi terdahsyat di dunia yang terjadi pada 74.000 tahun yang lalu. Saking dahsyatnya, letusan ini mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Gak tanggung-tanggung, letusan gunung api ini membuat seluruh dunia jatuh pada musim dingin berkepanjangan sekitar 10 tahun dengan masa pendinginan 1000 tahun. Selain musim dingin, bencana Toba juga berefek pada manusia dengan terjadinya penyusutan genetik akibat pengurangan populasi manusia. Bayangin aja, pada kala itu, populasi bumi hanya mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Hal ini dibuktikan dengan miripnya genetik manusia pada zaman sekarang. Pokoknya, saking dahsyatnya, bencana Toba ini diklaim hampir menjadi kiamat dan menghancurkan umat manusia. Oh ya, kalau ada yang nanyain apakah Gunung Toba masih bisa meletus, jawabannya adalah iya, karena status dari gunung ini masih gunung aktif dan memiliki cadangan magma yang sangat banyak. Ya, semoga aja nih gunung ini gak meledak dalam waktu dekat atau jangan sampai meledak lagi. Amin. Oke, segitu dulu untuk hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, jadi itu adalah salah satu video mengenai satu jenis bencana yaitu letusan Gunung Merapi. Jadi ternyata gunung yang kita punya ya punya pengaruh besar di dunia ya. Bahkan terakhir tadi ada gunung namanya Toba ya yang bisa menyusutkan genetik kalau kata ilmuwan. Jadi saking dahsyat letusannya. Apakah misalnya kita dapat mengalaminya? Bisa saja. Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata kaldera yang ada di Danau Toba, ya magma yang ada di Danau Toba masih cukup besar. Itu satu bencana alam dan berikutnya Bapak akan menampilkan mengenai video
bencana juga, masih seputar bencana ya. Dan ini hampir setiap tahun kalau kita lihat bencana ini terjadi dan sering terjadi di kota-kota. Ini salah satu berita ya. Meluap pada Senin 3 April sekitar pukul 5 pagi di Desa Pekauman, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Air dari sungai melewati tanggul dan turun ke jalan dengan deras hingga menyerupai air terjun. Dari Pekauman, air menyebar dan masuk ke rumah-rumah, terutama yang berada di pinggir tanggul. Jalan-jalan desa ketinggian air rata-rata mencapai pinggang orang dewasa. Air mulai masuk ke pemukiman jam berapa, Pak? Ya, karena aman. Emang sebelumnya di wilayah Losari diguyur hujan atau gimana, Pak? Gimana? Di wilayah Losari diguyur hujan atau gimana kemarin? Oh, sering, Pak. Ya, kemarin juga. Tahun kemarin begini, cuma nggak kayak begini. Selain Pekauman, ada 2 desa lain yang terkena dampak luapan sungai Cisanggaru, yakni Losari Lor dan Losari Kidul. Banjir terjadi setelah turun hujan deras di kawasan Brebes Barat bagian selatan. Selain karena curah hujan yang tinggi, pendangkalan di sungai Cisanggaru juga menjadi penyebab sungai meluap. Kalau desa yang terdampak sementara laporan ada itu dari di sini Pekauman, kemudian Losari Lor, dan Bakasan juga. Losari Kidul juga sedikit, tapi alhamdulillah tidak masuk ke rumah. Jadi masih ada di jalan, ada beberapa yang terendam, tapi insya Allah aktivitas penduduk tidak terganggu. Hingga Senin siang, warga mengaku masih khawatir terjadi luapan serupa mengingat curah hujan masih tinggi. Imam Surip, Brebes, Jawa Tengah. Ya, ini adalah bencana. Salah satu bencana ini sering terjadi ya. Biasanya banjir itu terjadi salah satu kenapa bisa sungai meluap karena adanya sampah ya, sampah yang kita dibuang entah sengaja atau tidak sengaja oleh manusianya, oleh orangnya, sehingga dampaknya akhirnya bukan hanya untuk satu wilayah saja, tadi bisa mengakibatkan banjir di wilayah yang lain juga. Nah, seperti itu. Makanya di pembelajaran kita hari ini mengenai mitigasi bencana, Bapak berharap sama kalian ya, Bapak ingin memotivasi kepada kalian bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan. Agar apa? Agar lingkungan juga bisa kita nikmati, kita rasakan dengan baik ya. Kenapa bisa terjadi misalnya kekeringan? Kan saat ini kan yang lagi isu kan adalah terkait masalah El Nino ya, panas ya. Dan beberapa media sudah berita ya, Bapak baca terakhir katanya kita akan mengalami musim panas yang panjang. Kalau sebelumnya kita tidak antisipasi, maka yang terjadi adalah kekeringan itu ketersediaan airnya berkurang. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak berharap sama kalian ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di kelas ini khususnya bisa sama-sama saling mengingatkan berkaitan dengan lingkungan. Ya, itu tadi ada 2 bencana, ada bencana yang berkaitan bencana alam, yang kedua adalah berkaitan dengan bencana yang biasanya terjadi karena ulah kita sebagai manusia. Tapi juga kalian harus tahu bahwa banjir juga ada yang disebabkan oleh alam. Salah satunya adalah banjirop. Tahu banjirop? Banjirop itu banjir yang terjadi karena adanya gaya gravitasi dari bulan. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah ini juga ada nih satu lagi nih, Bapak akan tampilkan mengenai bencana. Kalau tadi adalah kaitannya dengan bencana alam, yang kedua adalah kaitannya dengan bencana yang sebenarnya bisa karena kita sendiri, yang berikutnya adalah bencana dari manusianya ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan penyakit ya. Informasi di Kompas Pagi dari 3 warga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang meninggal dunia akibat terjangkit bakteri leptospirosis. Selama 3 pekan terakhir, saudara, ratusan warga terdeteksi suspek leptospirosis dan 24 orang diantaranya positif. Kasus leptospirosis makin merebak di wilayah Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penyakit langka yang menyebar melalui urin atau darah hewan ini telah menjangkiti sebanyak 24 orang dan 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Puskesmas Nawangan menegaskan sebanyak 17 warga yang terjangkit bakteri leptospirosis saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Darsono, sementara sisanya dirawat di puskesmas. Menyikapi merebaknya wabah leptospirosis, puskesmas bersama Dinas Kesehatan telah mengambil sejumlah sampel untuk dilakukan penelitian.
2023 sampai dengan hari ini kasus leptospirosis yang diduga jadi suspeknya itu ada 112 kasus. Kemudian yang positif melalui pemeriksaan RDT itu ada 24, kemudian 3 meninggal. Itu seperti itu untuk data di puskesmas kami. Ya, jadi Pak, kok penyakit kok ya? Tadi penyakit kok termasuk bencana? Iya, karena bisa mengakibatkan korban jiwa. Jadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan korban jiwa yang banyak itu bisa saja disebut dengan bencana, ya. Apalagi kemarin-kemarin kita sudah merasakan bencana dunia. Bencananya bukan hanya wilayah Indonesia aja. COVID ya. COVID itu bencana di seluruh dunia ya. Merasakan. Bahkan di Indonesia sendiri pun banyak orang yang meninggal akibat COVID ya. Bahkan mungkin tetangga kita atau saudara kita ya. Ya, bahkan mungkin sekarang pun mungkin di kelas ini masih ada yang rasa-rasa takut ya. Masih ada yang pakai masker ya, atau ada yang sudah nggak lepas masker dengan alasan mungkin bisa, Pak, saya takut, Pak, takut kena COVID ya. Ada, Pak, saya kenapa kamu nggak pakai masker? Karena saya sudah divaksin, Pak, 3 kali malah. Makanya nanti ada lagi vaksinnya sampai 4 kali dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada gambaran oleh kalian ya bahwa yang namanya bencana itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan korban jiwa ataupun korban materi. Nanti akan Bapak jelaskan mengenai pengertian dari bencana itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi tadi sudah dilihat ya bahwa gambaran yang paling ngeri-ngeri sedap adalah tsunami sama Gunung Merapi, karena wilayah kita termasuk wilayah ring of fire ya. Kalau di kelas 10 sudah kita bahas ya. Kita dilalui oleh 2 sirkum, garis pegunungan ya, pegunungan ya, 2 pegunungan aktif, jalur 2 pegunungan aktif. Yang pertama adalah Mediteran, yang kedua Pasifik ya. Yang mana sirkum itu semuanya aktif. Kalau yang terdekat wilayah kita gunung apa nih? Yang terdekat oleh wilayah kita di Depok? Gunung Salak. Apakah Gunung Salak aktif? Aktif. Aktif. Makanya ada, kalau kalian pernah naik gunung, di atasnya itu ada kayak gas-gas yang keluar. Ya, itu kalau salah satu tandanya kalau ada gas yang di kalderanya keluar. Terus lagi ada Gunung Gede Pangrango. Itu dekat. Jaraknya tidak lebih dari 100 km. Mungkin saja, bisa saja nanti ketika misalnya amit-amit, mudah-mudahan kita nggak ngerasain ya, Gunung Gede atau Gunung Salak meletus, terus abunya bisa saja kena ke wilayah kita di Depok. Karena kita berbatasan langsung wilayahnya antara Depok dengan Bogor. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya tsunami bagaimana, Pak? Apakah kita bisa kena tsunami? Bisa saja, karena wilayah kita juga tidak jauh dari pantai. Ya, pantai utara. Apakah pantai utara bisa tsunami? Bisa-bisa saja ya. Apalagi yang belum lama misalnya di daerah Banten ada tsunami ya. Walaupun tsunaminya dari hasil runtuhan Gunung Krakatau. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang mitigasi bencana ya. Oke, baik, semuanya fokus ke depan ya. Jadi di sini bicara tentang mitigasi bencana, bicara tentang bencana ya. Jadi Indonesia ya, pemerintah telah membuat undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana nih, kita harus tahu nih bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, kayak tadi gunung meletus itu alam bukan? Alam. Pak, apakah kita bisa tahu, Pak, gunung meletus itu besok terjadi? Kita nggak bisa tahu memastikan kapan terjadinya. Cuman kita bisa mengenali tanda-tandanya. Ya, biasanya tanda-tandanya adalah suhu gunungnya meningkat. Ya. Dan hewan-hewan yang ada di gunung biasanya turun tuh, ya. Terus selain faktor alam, ada faktor non alam maupun faktor manusia. Kayak tadi banjir tuh. Banjir kan bencana, ya. Kenapa bisa banjir? Tadi sudah dikatakan sama Zahra bahwa salah satunya penyebabnya adalah sampah. Ya, ini sampah nih yang sering terjadi, ya. Kadang kita buang apa aja di sampah. Nah, ini. Terus mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak psikologis masuknya apa, Pak? Trauma, ya. Banyak orang-orang yang misalnya ketika dia tinggal di dekat gunung api, kalau ada suara yang gemuruh, disangka gunungnya mau meletus. Padahal sebenarnya misalnya itu suara angin. Itu kan mengganggu, ya. Jadi terjadi kena mental bahasa anak sekarang ya. Nah, kita juga harus tahu bahwa ada 3 jenis bencana, ya. 3 jenis bencana alam. Yang pertama adalah bencana alam. Kalau bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Pak, kok misalnya banjir kok bisa disebabkan sama alam? Iya, karena faktor yang pertama menyebabkan banjir adalah, ada yang tahu? Faktor utama yang menyebabkan terjadinya banjir apa? Bukan sampah. Ada yang tahu? Kenapa bisa terjadi banjir? Pai, ada yang tahu? Karena hujan. Kalau nggak ada hujan, nggak mungkin terjadinya banjir. Jadi faktor utama terjadinya banjir adalah hujan dulu, ya. Yang biasanya terjadi kan karena hujan terus-terusan, curah hujannya intensitasnya lama, ya. Kita kalau udah seharian hujan tuh biasanya kalau orang yang tinggal di Jakarta atau yang di sekitar Jakarta udah ngeri-ngeri sedap, udah deg-degan tuh. Takutnya tiba-tiba banjir. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah bencana alam. Yang berikutnya adalah bencana non alam. Nah, ini bencana non alam ini adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, biasanya karena kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, atau pandemi. Kalau epidemi itu wilayah, tapi kalau pandemi itu mendunia. Jadi biasanya contoh epidemi misalnya cacar. Itu epidemi tuh, ya. Ada satu wilayah yang kayak tadi tuh, wilayah yang di berita tadi tuh, kasus penyakit apa? Laktosa apa tuh tadi ya? Nah, itu belum tentu di Depok ada, makanya disebutnya penyakitnya namanya epidemi. Ada misalnya penyakit kulit, ya, atau penyakit yang lain yang bisa menular di satu wilayah, itu disebutnya dengan epidemi. Terus ada wabah penyakit, ya. Kegagalan teknologi contohnya apa, Pak? Misalnya bocornya nuklir. Ya, kayak kemarin meledaknya yang PLT, ya, yang di daerah Pertamina, ya. Itu salah satu mungkin bisa disebabkan oleh kegagalan teknologinya yang gagal. Kayak di Jepang misalnya, pabrik, ya, nuklir itu meledak, akhirnya wilayahnya kena radiasi nuklir. Makanya harus berbahaya kalau kita misalnya nanti pingin menerapkan teknologi nuklir, harus diperhitungkan betul. Jangan sampai bikin teknologi dekat rumah warga, pasti dampaknya akan lebih besar tuh, seperti itu, ya. Ini adalah bencana non alam. Berikutnya adalah bencana sosial. Nah, kalau bencana sosial ini bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Ini yang kaitannya sama manusia nih, ya. Misalnya kayak KKB, itu salah satu bencana sosial, ya. Kelompok bersenjata, terus anak-anak yang tawuran, ya, itu salah satunya bentuk bencana sosial. Atau kelompok-kelompok masyarakat yang tawuran akibat misalnya gara-gara ketersinggungan, ya, itu sering terjadi tuh. Misalnya contohnya ada LSM atau kelompok-kelompok masyarakat yang berebutin lahan parkir biasanya, ya, karena dia merasa itu ada wilayahnya dia, dan satu kelompok merasa itu juga punya wilayahnya, akhirnya tawuran. Nah, itu salah satu bencana, ya. Jadi selama ini kita menganggap bahwa bencana hanya terjadi di alam saja. Sebenarnya bencana juga ada bencana sosial. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas ke kalian, ya, berkaitan dengan bencana alam, ya, berkaitan dengan karakteristik bencana alam, ya. Yang pertama, kelompok pertama ada siapa aja? Kelompok pertama mana? Kelompok pertama, ya. Kelompok pertama ada 4 ya, udah lengkap ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5, ya. Tadi Bapak sudah bahas mengenai jenis-jenisnya. Nah, sekarang Bapak tugaskan ke kalian cari karakteristik dari bencana-bencana alam, ya. Kalian cari karakteristik bencana alam, misalnya ada tsunami, ya, ada apa lagi?
ada gempa bumi ya, ada apa lagi? Longsor, gunung meletus, terus apa lagi? Ada banjir. Nah, seperti itu. Kalian cari karakteristik dari bencana alam yang ada di Indonesia yang tadi dan kalian buat, silakan kalian diskusikan, dibuat di Canva. Udah pada punya ya Canva ya? Kalau nggak salah sudah diberikan akun dari sekolah ya, diberikan akun dari sekolah, Canva yang premium ya, udah dikasih. Sekarang silakan kalian cari, tentukan, silakan ya. Bapak nggak menentukan bencana alamnya, yang penting nggak boleh sama ya. Silakan kalian bisa lintas kelompok ya. Ya, jadi nggak boleh ada yang sama. Kalian cari karakteristik bencana alam. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa, kelompok 5 apa. Silakan terserah. Ya, yang penting jangan sama bencananya. Ya, kira-kira kelompok 1 apa nih? Mau bahas apa? Gempa bumi ya. Oh, berarti kelompok lain nggak boleh gempa bumi ya? Banjir gitu ya? Kelompok gempa bumi. Kelompok 2 apa kelompok 2? Tsunami. Berarti kelompok 3 sama kelompok 4 nggak boleh tsunami nih ya? Angin topan. Kelompok 3. Kelompok 4 punya? Banjir. Kelompok 5? Tanah longsor. Nah, sekarang silakan kalian bisa diskusi dengan kelompok kalian. Kalian bisa buka buku paketnya untuk mencari informasi-informasi. Kalian buat sebagus mungkin, nanti setelah itu dipresentasikan, jangan lupa ya, jangan lupa dipresentasikan ya, dibuat di media Canva, silakan sebagus mungkin ya, silakan dibuat. Nanti kalau sudah dikumpulkan di via WhatsApp ke Bapak ya, WhatsApp ke Bapak, nanti silakan dipresentasikan atau di share di grup biar teman-temannya bisa baca ya, dikirim ke Bapak juga, nanti Bapak akan tampilkan hasil kalian. Silakan kalian diskusi sama teman-teman satu kelompoknya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP, boleh. Nanti dibagi tugas-tugasnya ya. Siapa yang buat, siapa yang nanti mempresentasikan, disiapin tuh ya. Siapa yang mempresentasikannya? Silakan. Pak, mau nanya boleh nyari dari Google kan ya? Boleh, silakan. Boleh nyari dari berapa sumber-sumber, silakan. Cuma carilah sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dari media, berita. Nah, seperti itu. Dimasukin di dalam dia Pak, kayak misalkan linknya dari mana? Bisa seperti itu, atau kalian kira-kira aja, kira-kira nih bagus nih linknya nih, beritanya atau blognya bagus, bisa dipercaya, silakan. Ya. Silakan. Lola. Dia pakai foto Lola. Apa? Yang akan saya akan membawakan saya dari KKP. Ya itu bencana itu. Ini hujan itu. Ini faktor nih, cerita faktor, dan ini akan terjadi. Kenapa? Perang bencana, tadi bencana sosial. Tapi kan kita sehari ini kita masih bahas mengenai bencana alam. Nanti di pertemuan berikutnya kita berkaitan dengan bencana non alam, ya. Bencana non alam atau kita masuk ke bencana sosial. Ya, silakan. Ya, silakan.
Udah siap semuanya? Oke, baik, kita putar spinnernya. Iya, kelompok Boboiboy Topan. Silakan kelompok Boboiboy Topan maju untuk mempresentasikan. Silakan kalian boleh mengomentari hasil yang dibuat, entah desainnya, entah isinya, masukan-masukan ya. Berikan masukan kepada temannya mengenai hasil yang sudah dibuat. Yang sudah dibuat biar nanti setelah ini diselesaikan final. Setelah itu baru nanti kita akan print tugas ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakalan mengenal 4 tingkatan status gunung api yang ada di Indonesia. Ada normal, waspada, siaga, awas. Ya, jadi kelompok 4 ini membahas mengenai status tingkat keaktifan dari gunung api. Dari mulai yang pertama ada apa? Ada normal, yang kedua ada siaga, yang ketiga ada waspada, dan yang terakhir adalah awas. Ini udah faktor yang terakhirnya ya, status terakhirnya. Ya mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberi masukan mengenai info grafis mengenai aktif ya, tingkat aktif dari gunung api. Dari kelompok satu aja silakan. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan baik itu informasinya atau desain dari posternya, silakan. Ya, silakan. Buat posternya sebenarnya bagus Pak, cuma buat masukan aja mungkin bisa ditambah penanggulangan bencananya gitu. Ya, berarti ditambah penanggulangan bencananya. Nanti setelah ini diperbaiki lagi, ditambah penanggulangannya. Oke, terima kasih untuk kelompok Boboiboy Topan. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok Boboiboy Topan. Silakan diakhiri ke teman-temannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita spin lagi, kita putar ya. Siap-siap untuk kelompok yang lainnya. Ya. Kelompok bioma ini apa kelompok bioma? Banjir ya kelompok bioma ya? Silakan. Bisa dari sini ya. Bisa dari sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik bencana banjir. Seperti yang kalian tahu, banjir itu bisa terjadi karena adanya hujan yang terus-menerus dan sampah yang menyumbat aliran sungai, terus gorong-gorong dan lain-lainnya. Di sini yang pertama, banjir datang cepat. Banjir datang cepat ini terjadi secara tiba-tiba. Tanah yang telah jenuh terhadap air akan kehilangan kemampuan untuk menyerap air ke dalam tanah. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, atau ada yang ingin ditanggapi. Silakan, ada masukan dari kelompok lain? Ya. Saya ingin bertanya. Apakah akibat dari terjadinya bencana banjir? Yang pertama, tentu saja bisa terjadinya tanah longsor, lalu rumah-rumah warga yang tadinya bersih bisa menjadi kotor karena adanya lumpur. Terus kan kalau banjir besar seperti banjir bandang itu kan akan mengakibatkan seperti benda-benda yang terhanyut. Itu bisa saja kita seperti mobil, motor itu kita hilang
itu kan merugikan finansial kita ya, karena tentu saja itu benda berharga, tapi sedang banjir kita tidak bisa membawa benda itu kan. Baik, sudah, silakan dicukupkan untuk kelompok bioma. Waalaikumsalam. Oke, mari kita berikan aplaus buat kelompok bioma. Oke, baik, terima kasih. Jadi semuanya kelompok sudah maju dan kita sudah saksikan bahwa tadi dari tiap-tiap kelompok sudah menjelaskan bagaimana karakteristik tentang bencana alam. Dari mulai tadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor ya, ada apa lagi? Ada banjir ya, ada gunung meletus. Nah, kita harus tahu bahwa tiap bencana itu punya potensi kerugian. Maka dari itu bagaimana upaya kita untuk meminimalisir kerugian baik materi maupun psikis. Jadi ketika ada bencana, terutama kita jangan panik ya. Kalau kita panik biasanya kita berpikirnya tuh pendek. Kalau kita nggak panik biasanya kita menyelamatkan diri istilahnya serius gitu ya. Jadi nggak kalau panik kan buntu otak tuh. Ya sebisa mungkin tenang ya, apapun bencananya kita harus tenang. Oke, baik, Bapak minta dari salah satu dari kalian untuk merefleksikan kegiatan belajar kita hari ini. Silakan, siapa yang mau merefleksin? Ayo, Zara. Baik, refleksi pembelajaran hari ini seperti yang tadi kita udah lihat di depan yang sudah dipresentasikan, itu kita ketahui bahwa bencana alam memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi untuk Indonesia sendiri memiliki potensi bencana yang besar. Untuk itu kita perlu mempelajari dan memahami karakteristik dari bencana tersebut untuk meminimalisir kerugian dari bencana itu sendiri. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Zahra untuk refleksi hari ini ya. Jadi ingat bahwa Indonesia salah satunya punya potensi bencana yang cukup besar ya, yang cukup besar. Jadi bagaimanapun kita penduduk Indonesia terutama, walaupun dimanapun kita berada, kita harus mengupayakan jangan sampai kita menjadi korban dari bencana itu sendiri ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tadi tugas kalian yang tadi ada perbaikan-perbaikan diperbaiki untuk kalau sudah selesai dikumpulkan by WhatsApp, bisa ke Bapak atau dikumpulkan di grup. Oke, baik, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum diakhiri pelajaran ini, anggap aja kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Fajar untuk semuanya. Terima kasih ya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih.